Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas P3K atau tugas ujian akhir semester, yaitu dengan judul pencegahan cedera dengan dosen pengampu Dr. Andre Igor Rizky SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Baikal dengan NIM 24086160, mata kuliah P3K, dan tugas presentasi individu. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Cedera merupakan salah satu risiko yang sering terjadi dalam aktivitas fisik, terutama olahraga, baik atlet profesional maupun individu yang berolahraga secara rekreasi memiliki potensi untuk mengalami cedera. Jika tidak melakukan persiapan dan tindakan pencegahan yang tepat, cedera tidak hanya mengganggu performa, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara mencegah cedera menjadi sangat penting. Pencegahan tidak hanya mencakup pemanasan sebelum latihan, tetapi juga teknik yang benar, penggunaan perlengkapan yang sesuai, serta menjaga kondisi fisik secara keseluruhan. Rumusan masalah: ada apa yang dimaksud dengan cedera dalam olahraga, apa saja jenis dan penyebab umum cedera, bagaimana cara yang tepat untuk mencegah cedera saat berolahraga. Lanjut, tujuan: menjelaskan pengertian dan jenis-jenis cedera olahraga, mengidentifikasi faktor penyebab cedera, memberikan informasi tentang langkah-langkah pencegahan cedera secara efektif. Lanjut, yaitu pengertian cedera. Cedera adalah kerusakan pada jaringan tubuh yang terjadi akibat tekanan atau beban yang melebihi kapasitas tubuh untuk menahannya. Cedera bisa terjadi secara tiba-tiba, akut, maupun akibat akumulasi beban dalam jangka waktu lama atau kronis dalam konteks olahraga. Cedera biasanya terjadi saat seseorang melakukan gerakan yang salah, tidak melakukan pemanasan yang cukup, atau mengalami benturan fisik. Bagian tubuh yang sering mengalami cedera antara lain otot, ligamen, tendon, sendi, dan tulang. Jenis cedera dalam olahraga. Keseleo. Yang pertama, keseleo. Keseleo terjadi akibat peragangan atau robekan pada ligamen, yaitu jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Terkilir adalah cedera pada otot atau tendon akibat tarikan berlebihan. Memar terjadi akibat benturan keras. Fraktur adalah cedera berat yang ditandai dengan patahnya tulang. 5. Dislokasi terjadi saat tulang bergeser dari posisi sendi yang sebenarnya. 6. Cedera ligamen lutut. Cedera ini akibat mendadak atau benturan langsung pada lutut. Tendinitis, radang pada tendon akibat penggunaan berulang tanpa istirahat. Cramps, yaitu cedera yang terjadi antara kontraksi otot secara tiba-tiba. Cedera kepala, terjadi akibat benturan di kepala. Lanjut, yaitu cara pencegahan, yaitu penyebab umum cedera. Yang pertama, kurangnya pemanasan. Teknik: tidak melakukan pemanasan yang cukup sebelum melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik. Teknik yang salah, yaitu melakukan gerakan atau teknik olahraga yang tidak benar sesuai ketentuan dan memberikan tekanan yang berlebihan. 3. Kelelahan atau overtraining, yaitu olahraga secara berlebihan, tidak memikirkan kondisi fisik yang kurang prima. Peralatan tidak sesuai, itu peralatan menggunakan perlengkapan olahraga yang tidak tepat, seperti sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran atau jenis olahraga atau lapangan yang dipakai.
kondisi fisik yang prima, tubuh yang kurang bugar atau tidak dalam prima menjadi penyebab umum cedera. Lingkungan latihan tidak aman, seperti faktor eksternal seperti permukaan lapangan yang jelek atau kurang memadai, atau memang banyak hal-hal yang tidak bagus dalam lingkungannya. Kurangnya konsentrasi itu juga termasuk penyebab umum cedera. Kesimpulan, pencegahan cedera adalah langkah produktif yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan baik dalam aktivitas fisik, olahraga maupun lingkungan kerja. Cedera umum terjadi akibat kombinasi dari teknik yang salah, kurangnya persiapan fisik, dan lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, pemanasan dan pendinginan yang tepat, penggunaan teknik olahraga yang benar, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ergonomis menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan. Lingkungan yang dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan seperti lantai anti-slip, alat pelindung diri APD, dan fasilitas pertolongan pertama akan sangat membantu dalam meminimalisasi resiko. Pencegahan cedera tidak hanya menghindarkan individu dari kerugian fisik, tapi juga menjaga produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.